Ya, di like lah pokoknya. Di lintas melawan ya, jalan sore. Ya, kita berjalan-jalan sore. Seperti janji saya atau janji gue nih, gue akan bercandaria lagi kepada sahabat-sahabat Edi Bogel, JJS, lintas melawai. Di samping sebelah kiri saya ada Surya. Halo. Iya. Surya ini salah satu sahabat gue yang tiba-tiba menghilang. Gue lihat lagi gambarnya di digital, ada gedung gede banget. Iya. Dulu gue lihat juga ada di majalah, 15 majalah ya, dengan desainer papan atas. Jadi selama lu hilang nih, ya. Cerita dulu. Jadi selama ini nih gue ngilang 20 tahun, Ed. Iya. Lama banget ya. Jadi gue merantau ceritanya. Pertama kali gue merantau ke Eropa, gue jadi chef di Swiss. Kalau Indonesianya apa? Tukang masak lah. Tukang masak, sekolah perhotelan di sana. Terus abis itu gue berkarir di salah satu restoran gede di sana. Iya. Terus abis itu kontrak gue selesai, gue balik ke sini ya. Saat itu gue langsung milih nih mau ngapain. Terus berkarir di perhotelan, di dunia kulineri, atau gue cari usaha. Yang gue pilih waktu itu adalah gue beternak ikan hias. Di Eropa? No, di sini. Oh, karena gue punya daerah yang airnya masih bagus dan luas. Di situ gue beternak ikan hias yang namanya discus. The King of Aquarium. Kenapa gue pilih itu? Karena gue nemuin itu ikan susah banget dipelihara, apalagi diternak. Tapi di balik itu semua ada sekian banyak orang yang penasaran. Akhirnya gue buat video tentang ikan itu berkembang biak, lalu gue buat seminar. Nah, gue join sama ada majalah namanya Infovet, kayak Trubus begitu. Jadi Sabtu mereka nonton film gue di rumah sakit hewan, minggunya mereka kunjungan ke farm. Nah, jadi itu ngilang gue setahun. Abis itu ada kerusuhan, masih ingat kan? Iya. 98 kerusuhan. Dan kebetulan gue udah menikah pada saat itu. Istri gua itu sangat amat takut sama keadaan Indonesia pada saat itu. Lalu dia tiap hari itu kerjanya ngerengek. Ayo dong ke Amerika, ayo dong ke Amerika. Dengan berat hati akhirnya gue cabut ke sana. Dan nggak terasa waktu di sana udah berjalan 15 tahun. Gila. Nah, tepat nih Februari lalu 6 tahun gue ada di Indonesia. Ya, balik untuk hidup lagi di Jakarta tercinta, ya kan. Ketemu adek, ketemu lo berapa kali ya. Mungkin pertanyaannya belum terjawab nih dari kemarin-kemarin gue ngapain aja ya. Wah, banyak banget yang gue lakuin selama 15 tahun. Pertama di Minnesota, di Minneapolis, lalu gue pergi sempet ke Miami waktu zamannya Miami. Gue itu jadi tato artis di sana. Gue memang hobinya tuh ngelukis dari kecil. Karena satu dan lain hal, keluarga gue nggak percaya kalau melukis atau berkarya itu bisa menopang hidup gue. Jalur yang gue ambil sebenarnya ya nggak jauh-jauh dari seni, ya. Baik itu seni komunikasi, baik itu seni untuk bagaimana kita bergen sama orang, dan yang paling penting itu dari itu semua adalah bagaimana kita bisa menjual hasil seni kita. Ya, itu ternyata prosesnya lama ya. Gue harus berkorban waktu ya. Trial error sama experience-nya tuh buat gue Amerika ngejadiin apa yang gue lakuin sekarang, ya kan, baik dari segi pengetahuan, percaya diri dan lain sebagainya gitu loh. Nah, start kalau gue cerita secara panjang lebar perjalanan gue di Amerika, pada akhirnya gue balik lagi pas gue ke LA nih, gue balik lagi ternak ikan hias yang sama. Tuh di sana banyak gak bibitnya? Jadi ada teman gue orang Vietnam nih. Dia itu pergi ke Vietnam sama ke Thailand. Dia buat website, buat komunitas. Ikannya belum sampai, ordernya udah habis. Dulu air gua air tanah. Di LA-nya aja beli air ke atas, ke Oregon. Ya kan? Gimana caranya gua bisa bikin degree of hardness sama pH-nya itu sesuai dengan ikan itu bisa berternak, itu yang menjadi challenge gue. Nah, gue hit itu, tak berhasil. Gue ngerasa puas.
Tapi dibalik itu juga bokap gue stadium 3 di Indonesia. Gimana gue terus di sana untuk for good atau balik ke sini for good? Iya betul. Nah, ternyata yang gue pilih adalah for good ke sini. Ya. Akhirnya balik juga nih ke sini. Tapi cukup menarik ya. Begitu dulu juga waktu gue masih kerja di majalah jadi fotografer, Suryani sempat menjadi satu model yang pilihan, punya baju-baju khusus yang memang layak untuk dia difoto. Waktu itu kontraknya dari Versace. Sebenarnya muka dan badan gue banyak di Afrika Selatan, tapi menurut kontraknya gue hanya bisa jadi centerfold di satu majalah dengan kalau nggak salah 9 halaman gitu ya, pakai karyanya dia. Tapi habis itu gue berhenti tuh dengan tawaran-tawaran yang banyak, gue nggak mau lagi. Gue lebih memilih untuk tadi. Iya, ternak ikan, sama tato, produksi airbrush. Ya, naluri gitu. itu kan. Yang passion gue di situ. Kalau kita ngikutin passion kita untuk cari nafkah, kayaknya kita kayak nggak bekerja deh. Kita ngejalanin hobi kita gitu loh. Nah, itu yang gue pegang sampai sekarang. Teman-teman mau tahu gak nih sekarang dia ngelakuin apa nih? Nah, nih kita denger lagi nih. Oke, jadi pilihan gue pada saat gue kembali ke sini di umur 45 tahun waktu itu adalah kembali mentato atau punya pilihan lain. Tapi kayaknya kalau gue nato yang datang kayak lu gitu ya. Terus gue pegang keringetan gitu ya, agak males juga. Dan gue udah yakin nih tangan gue udah gemeter sekarang, udah nggak presisi kayak dulu lagi. Akhirnya gue tertarik dengan satu, gimana caranya gue melakukan satu kerjaan yang oposit dari yang gue lakuin ya, tapi tetap demand-nya tinggi. Instead of ngumpulin bikers atau orang-orang yang ingin bertato, ya, gue ngumpulin tante-tante. Gue memelihara dan merawat luxuries, branded luxuries mereka. Ya, gue nggak ngereparasi, tapi gue merestorasi kayak tas, kayak ya segala macam nih. Yang tadi tuh, yang gue ambil gambarnya tuh, oke banget. Nah, akhirnya dari situ gue berkembang. Berkembang. Akhirnya gue punya laundry pakaian, punya laundry karpet, punya laundry sepatu, restorasi tas. Sekarang lagi nekunin restoran nih sama bakery. Tadi gue tuh telepon ada teleponin gitu, minta roti. Gue tuh pernah kuliah di Protela. Ya kan, gue pernah ambil seni seperti lo tahu di KJ, ambil sinematografi juga gue ambil di Protelan. Nah, masing-masing dari disiplin ilmu yang gue jalanin itu menciptakan satu komunitas kan ya, komunitas sendiri-sendiri yang bertolak belakang sebenarnya, ya kan? Di sini gua gondrong, di situ gua mesti grooming, ya kan? Tapi basicnya satu, hospitality, bagaimana cara kita berkomunikasi dan berkarya itu aja. At the end of the day, ya kan? Buat karya kalau kita nggak promosinya kuat dan sebagainya, ya udah kacau, ya kan? Nah, dan gua nyadarin banget tuh pada dasarnya sebenarnya gue adalah orang yang senang di rumah. Gue senang di studio, gue senang. Jadi untuk bisa ikut syuting film apa segala macam, gue agak kebersihan gue bisa lebih gue terapin tuh di kandang sendiri gitu loh, seperti yang lo lihat tadi. Sekarang ada berapa outlet? Udah berkembang jadi 7 outlet, 7 tempat laundry. Ya, 7 tempat laundry. Back spa. Teman-teman kalau mau laundry, apa namanya? Ada di selain laundry gue ada di daerah Cipete. Ada di Blok A ya. Namanya? Niki Laundry. Back spa and shoe spa gue namanya Before and After. B-double-E ya. B like a bee, lebah. Jadi gue pakai prinsip itu di Bintaro sektor 9 ada. Terus ada di Cipete Raya. Terus ada di mana lagi ya? Ada di Kemang Village ya. Ada di situ. Jadi ambil sentra-sentra. Ternyata gue nemuin satu kumpulan dari semua yang gue jalanin gitu, di usaha ini, pengalaman gue
gue bisa bantu banyak orang, gue bisa bantu banyak teman. Betul. Untuk bergabung. Ya. Itu gue keliling Indonesia. Wow. Gue gabung sama asosiasi untuk bikin seminar-seminar. Jadi mereka-mereka yang punya laundry ini bingung mau upgrade laundrynya tuh kemana. Nah, gue tuh kayak kurator mereka, sekaligus kasih motivasi ke mereka untuk gini loh kalau kalian mau berkembang. Tuh. Jadi selain itu juga sekarang ini gue banyak menerima kiriman-kiriman dari mereka-mereka yang sudah terlanjur ngebuka, tapi ternyata seminar-seminar gue itu tidak bisa menghasilkan suatu proses yang terjadi begitu aja. Dipikir gue mau cepet nih. Gampang nih, ternyata enggak juga gitu loh. Akhirnya mereka daripada ada korban ya, ada penggantian dan lain sebagainya, mereka lebih baik ngirim ke gue. Gitu. Tempat penampungan nih. Di lintas melawan. Yeay, tunggu episode berikutnya ya.